Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa yang merasa bahwa dia ini orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, boleh lambaikan tangan. Turun tangan. Anda harus kuat ya. Senyum kiri kanan dulu. Bilang Allah itu kuat. Kalau Anda suami istri, suami bilang buat istri, Ma Allah itu kuat. Istri bilang buat suami, Bapak Allah juga kuat. Boleh 1, 2, 3? Luar biasa. Puji Tuhan. Wamin kuat. Mama Ellen kuat. Mama Cey kuat. Goncangan ya. Jadi hari ini kita bicara tentang ada apa di balik goncangan. Kita bahas ada apa di balik goncangan. Semua katakan ada apa. Biasanya kalau versi film ada apa dengan cinta. Sekarang ada apa di balik goncangan. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, goncangan di akhir zaman tidak bisa dihindari. Saudara lihat alam sedang tergoncang. Ekonomi dunia sering menghadapi tantangan dan krisis. Dan nilai-nilai moral digulingkan dengan kejam di semua bidang. Saudara lihat institusi-institusi pemerintah, institusi pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, keluarga yang dulunya begitu kokoh dan aman juga terguncang. Dan orang-orang semakin tidak mempercayai mereka ini saudara, institusi-institusi. Dunia sekarang sedang kacau, semua katakan kacau. Anda sadari dunia sedang kacau atau saya sendiri dan Ibu Gembala yang sadari? Mama sering bilang dunia ini akan sedang kacau. Saudara menyadari bahwa dunia ini kacau. Dulu segenggam emas, ya, saudara dulu guru nunjuk murid, nah sekarang murid nunjuk guru, betul? Betul? Betul. Yang guru-guru rasa ya, rasa. Ini semakin kacau saudara, ini semakin kacau. Saudara lihat banyak hal, banyak segi, banyak area. Nah sebagian alasan hal ini terjadi adalah saudara, perhatikan baik-baik. Karena roh-roh jahat tertentu yang kuat sedang diizinkan oleh Tuhan untuk merajalela di bumi. Setelah mereka ini ditahan oleh Tuhan sampai akhir zaman. Nah akhir zaman saudara. Makanya beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana roh yang berkuasa pada zaman Nuh. Dan sekarang itu dia punya perbedaan. Sekarang semakin jahat. Sekarang semakin jahat. Rohnya semakin jahat. Semua bilang semakin jahat. Kemarin saya baca satu artikel. Satu keluarga besar di India. Ada 11 orang. Satu kepala keluarga. Kepala keluarga ini sudah oma ya. Oma. Lalu punya anak-anak. Punya cucu-cucu. Jadi anak ada banyak, mantu-mantu semua. Saudara satu keluarga ini, jangan saya sebutkan lagi dia punya nama ya. Karena saya juga tidak hafal namanya. Saya mau hafal dulu hafal nama-nama India. Kata cuma hafal Mahatma Gandhi dan Sarukan. Amin. Jadi saudara, menurut orang-orang satu kampung ini ya, ini keluarga tidak ada masalah, tidak pernah ada percekcokan terjadi dan lain sebagainya. Biasanya jam 5 pagi dong sudah buka toko. Siapa di sini sudah buka toko jam 5 angkat tangan? Yang ada. Luar biasa. Atau saudara tidak punya toko? Jam 5 saudara, jam 5 pagi sudah buka toko. Tapi saudara satu ketika ada seorang tetangga dia lewat, loh ini kok sudah jam 7 pagi toko belum dibuka. Lalu pintu rumah terbuka saudara. Karena penasaran dia masuklah ke dalam rumah itu. Dia masuk ke dalam rumah. Saudara waktu dia masuk saudara, dia kaget setengah mati. 11 tak gantung saudara. Alias bunuh diri, versi gantung. Bunuh diri ada banyak ya, ini versi gantung. Gantung diri. 11 semua gantung saudara. Dengan posisi tangan diikat di belakang, mata tertutup. Gantung diri saudara. Karena mereka mempercayai sebuah sekte. Mereka mempercayai sebuah aliran.
bahwa ketika mereka kasih diri, bunuh diri, mati gantung diri, mereka tidak akan mati. Ada sini yang mau coba? Jangan ya, don't try this at home. Jangan. Saudara lihat, roh semakin jahat dan roh itu merasuki sekte-sekte atau aliran doktrin-doktrin. Makanya berbahagialah Anda ada di GKRI Air Hidup Ambon. Ya, mungkin tepuk tangan dulu buat Yesus. Mungkin overall GKRI ya, berbahagialah Anda ada di GKRI. Amin. Ya, puji Tuhan. Bilang sambil pikirkan dan senyum dan dia dulu bilang Ale berbahagia ada di GKRI. Kacau saudara, kacau semua. Di sini orang tua lihat pemandangan anak-anak main gadget atau buka Alkitab 1 jam. Saya nggak ada. Berarti betul ya. Anak-anak main gadget, suruh pi beli minyak tanah, sabar mah. Jadi beta pun tetangga nih orang Saparua. Minta maaf ya orang Saparua, minta maaf dari pusat. Jadi dia rumah di 11 saudara, dia mama nih orang nolot kau yang salah kak. Tuhan ampuni beta juga, bercerita ini supaya saudara tahu. Dia mama bataria, Stanley saya menyau. Eten saya menyau. Stanley saya menyau. Suara ketiga, Stanley! Anakku tuh pak anak bibir tak bembeng. Itu dia. Saudara, dunia kacau. Dulu orang tua bisa begitu. Sekarang anak balai sumpah mama. Kacau semua. Betul Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini. Kalau anak-anak Anda sudah asik dengan gadget dan meluangkan waktu banyak dengan gadget, saudara, ada satu roh yang tertransfer ke dia, membuat dia jadi berontak dengan orang tua. Karena itu ilah, dia menyembah ilah zaman ini, membuat dia tidak lagi menghormati Tuhan dan menghormati orang tua. Makanya kemarin itu kakak ini khotbah tentang gadget. Itu sangat bagus dan orang tua harus memperhatikan itu. Saudara lihat, karena roh yang ditawan saudara sekarang dalam seizin Tuhan dilepaskan saudara, sama seperti Nuh ya, Ayub ya. Karena mereka ini belum pernah menginjakkan kaki di bumi sebelumnya saudara. Kita lihat tingkat kekejaman yang belum pernah kita lihat sebelumnya, sangat kejam. Dulu pancuri masuk pakai kain sarung, set, ya kan? Lipat kain sarung, set, mata saja. Sekarang pencuri berdasi, kacau dunia. Betul? Saudara nangkep ya? Mudeng ya maksud saya ya. Pencuri berdasi tahu ya? Mereka duduk di AC, ruangan ber-AC. Wah itu pencuri kelas kakap itu. Kalau pencurian cuma pakai kain sarung tuh kelas teri. Saudara, Tuhan mengizinkan hal ini terjadi supaya Tuhan mengizinkan kegoncangan terjadi supaya ada sesuatu yang ingin Tuhan benahi, yang ingin Tuhan fikskan, yang ingin Tuhan perbaiki dari hidup kita. Banyak hal saudara, baik itu orang, situasi, tempat, dan apa yang benar, apa yang teguh, apa yang berdasar dan berakar di dalam Tuhan akan tetap dan tidak akan tergoyangkan. Nah saudara, meskipun goncangan di dalam hidup kita ini bisa menyakitkan dan membawa ketidakpastian kepada kita, tapi saudara di sisi lain goncangan juga membantu kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Goncangan membantu kita membedakan mana yang permanen, mana yang sementara. Goncangan membantu kita untuk membedakan mana yang penting, mana yang sepele, mana yang gak penting saudara. Jadi orang kadang tidak mengerti tujuan goncangan sehingga dia jadi lost. Dia tersesat dengan dia punya kerangka berpikir saudara. Dia merasa goncangan ini adalah akibat Tuhan menghukum dia. Dia merasa bahwa goncangan ini Tuhan tinggalkan dia. Padahal tidak saudara. Nah saya boleh minta itu ya, saya akan tunjukkan buat saudara kenapa Tuhan izinkan goncangan dalam hidup kita terjadi. Saudara, di akhir-akhir zaman ini goncangan terjadi dalam kehidupan kita, baik pribadi, baik itu secara lokal, secara nasional, bahkan juga secara global. Endingnya saudara, bumi ini akan digoncangkan oleh Tuhan.
Jadi intisari dari khotbah saya hari ini saudara, apa yang ada di balik goncangan tidak lain dan tidak bukan adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Orang tidak suka dengan goncangan, dan some people somehow berpikir bahwa goncangan itu hukuman Tuhan buat dia. Padahal tidak seperti begitu. Tuhan dia memang dia memukul, tapi dia juga membalut. Amin. Selama kita hidup dan bernafas saudara, itu berarti masih ada kesempatan yang Tuhan kasih buat kita. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semua katong masuk tahun baru semua dalam keadaan sehat. Amin. Tidak ada yang sakit-sakitan. Amin. Semua umur panjang. Amin. Dalam umur yang panjang dikasih waktu untuk kita berubah dan bertobat. Lewat guncangan kita harus siap. Yang setuju katakan amin. Oke, saudara lihat, saya akan kasih tahu saudara ini. Saudara, kalau saudara cuma tinggal tenang begini saudara, dengan zona nyaman kita, ada sesuatu yang mungkin Tuhan tidak suka dengan hidup kita dan kita rasa nyaman dan tenang dengan dia. Atau situasi itu. Dan Tuhan sengaja harus menggoncang sehingga apa yang tidak berkenan, apa yang bukan dari Tuhan itu harus keluar. Artinya ada orang-orang atau situasi, elemen tertentu yang sebenarnya Tuhan tidak ingin ada dalam kehidupan saudara dan harus Tuhan goncangkan. Dan akibatnya saudara memang rasa sakit akan berkurang. Orang lain mungkin pergi, tapi nanti Tuhan akan tambahkan lagi yang baru. Tuhan akan kasih orang yang baru, Tuhan akan kasih situasi yang baru, Tuhan akan kasih semua yang baru, Tuhan akan gantikan dengan yang baru. Jadi goncangan ini bukan menghukum, memang sakit digoncang ya. Gelas ini digoncang, kalau dia bisa baterai dia bilang ayo lady sampai juga. Digoncang, seperti Tuhan goncang. Kenapa saya mau di zona nyaman ini? Anak-anak muda Anda perlu perhatikan ini baik-baik. Yang sudah berkeluarga juga perhatikan ini baik-baik. Goncangan ini tujuannya supaya apa yang tidak benar dalam hidup kita harus disingkirkan. Makanya digoncang, keluar. Sampai sini saudara sudah mengerti dulu? Sudah ya? Oke, saya lanjut. Sekarang kita lihat tujuan Allah melalui goncangan. Hanya ada 3. Saudara, 1, Allah menggoncang kita saudara untuk menyingkapkan motivasi kita. Apa yang ada di dalam hati kita, yang terselubung, yang tersembunyi di dalam hati kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hati ini tempat di mana semua keinginan ada di dalam sini. Hati ini tempat semua motivasi yang sungguh-sungguh, yang sesungguhnya ada dalam hati ini. Hati. Kita bisa bilang enggak buat orang, tapi hati ini nggak bisa dibohongi. Betul? Ya, makanya yang perempuan kan kalau cowok nembak ya, semenjak kita pacar keseng, sabar doh. Tanya Tuhan. Nah, hati ini sebenarnya dia mau. Jadi keadaan saudara, hati ini tidak bisa ditebak. Karena yang mengerti hati kita hanya Tuhan. Hati ini tempat di mana semua keinginan dan maksud yang sebenarnya itu berada. Dan guncangan itu mengungkapkan motivasi kita yang tersembunyi saudara. Makanya saudara, kadang-kadang kita lihat kalau kita sudah mulai sombong dengan jabatan, kadang-kadang kalau kita sudah mulai sombong dengan kepemilikan kita, Tuhan izinkan masalah terjadi. Tuhan izinkan guncangan terjadi. Kalau saya ngomong guncangan berarti persoalan. Kalau kita sudah mulai berbangga diri tentang sesuatu hal, Tuhan izinkan sesuatu guncangan terjadi. Supaya motivasi hati kita itu disingkapkan. Jadi kita perlu mengerti hal ini saudara. Tuhan mengguncang kita saudara, supaya apa rancangan, semua keinginan, semua rancangan di dalam hati kita itu disingkapkan, termasuk dosa. Semua katakan dosa. Termasuk dosa. Saudara, kita harus menyadari bahwa Allah itu memberikan koreksi arah pada hidup kita, sehingga kita bisa menggenapi tujuannya bagi kehidupan kita. Kemarin saya khotbah di Youth,
beberapa waktu yang lalu tentang there is no plan B. Allah hanya punya satu rencana untuk kita. Yeremia 29 ayat 11. Dan rencana itu hanya ada dalam satu jalan. Tapi dunia menawarkan jalan yang lain. Dan kita memilih jalan ini. Jalan ini kita pilih. Tapi ketika kita sudah salah jalan, saudara, Tuhan guncang kita. Tujuannya satu, supaya Tuhan membalikkan arah yang benar. Tuhan mengoreksi arah yang benar, balik. Tidak ada yang namanya kita sudah jatuh nih. Sudah jatuh, lalu Tuhan berkati saya. Enggak ada. Bapak Gembala katakan itu dinamakan apa? Itu dinamakan apa? Spiritual stupidity. Berbuat dosa yang sama berulang-ulang kali, tapi minta diberkati. Bapak Ibu, kalau kita sudah salah arah, Tuhan akan goncang kita supaya kita balik arah. Kalau kita sudah salah arah, Tuhan akan goncang kita supaya kita balik arah. Bukan kita sudah salah arah, Tuhan goncang kita tetap di situ. Tuhan berkati saya ya di jalan saya yang salah ini. Enggak bisa. Itu namanya spiritual stupidity, kebodohan rohani. Saudara ada dalam dosa tapi minta diberkati. Bilang samping kanan dulu Bapak Ibu. Itu bodoh namanya. Saya kuat bilang toh. Bapak katakan itu kebodohan rohani. Itu orang bodoh saudara. Tidak ada jalan lain. There is no other way. Hanya satu jalan yang Tuhan sediakan buat kita. Rancangan damai sejahtera. Dan masa depan yang penuh pengharapan yang gilang gemilang. Saudara, ketika Tuhan mengguncang sebuah hubungan, kita akan tahu apa yang ada, apa yang dibangun di atasnya. Jadi kalau Tuhan mengguncang sebuah hubungan saudara, kita akan tahu ini motivasinya apa, kita akan tahu dibangun di atas dasar apa. Karena banyak rumah tangga yang sudah menikah, tapi tidak dibangun di atas dasar takut akan Tuhan. Malang dan cinta. Saudara saling mencintai oke, tapi juga harus mencintai Tuhan. Di gereja ini saudara, ada banyak sekali orang yang datang dari latar belakang gereja Protestan datang ke sini dengan berbagai macam persoalan, sangat kompleks dalam rumah tangga. Sangat banyak saudara. Mama beta mau cere, mama beta mau selesai, beta saya mau lagi. Siapa suruh kamu pilih dia? Akan persoalankan itu. Beta cinta dia lah, itu persoalan. Beta cinta dia, tapi dia tidak cinta Tuhan. Itu persoalan. Makanya sekarang rumah-rumah tangga retak, banyak yang hancur, banyak air mata dalam rumah tangga. Banyak air mata, Tuhan guncang saudara. Karena sejak awal, sebenarnya bukan dia yang Tuhan pilih. Tapi kita ngotot mau menikahi orang itu. Akhirnya banyak rumah tangga yang penuh dengan air mata. Syukur kepada Tuhan kalau Anda ada di sini dan sudah mengalami pembinaan, sudah mengalami konseling rohani dan sudah didoakan dan dilepaskan. Pemulihan terjadi. Syukur kepada Tuhan. Tapi buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami guncangan saat ini, saya mau bilang tidak ada kata terlambat. Semua katakan tidak ada kata terlambat. Tidak ada terlambat. Kalau kita mengalami guncangan saudara, inilah saatnya untuk jujur dan transparan di hadapan Tuhan. Karena apapun yang kita coba sembunyikan, akan dia singkapkan dan bukakan. Tapi yang paling menyakitkan, setiap kali Allah menyingkapkan suatu dosa dan pelanggaran, selalu disingkapkan di tempat umum dan secara terbuka. Dan ketika sesuatu kita sembunyikan, tersingkap, kita tidak punya pilihan lain selain menghadapinya. Jadi saudara, apapun yang ada dalam hati saudara, dengar baik-baik, apapun yang ada dalam hati saudara, dosa, pelanggaran, motivasi hati, apapun yang tersimpan di dalam hati saudara, kadang Tuhan harus guncang itu, supaya apa yang tidak benar itu harus dikeluarkan. Allah berdiam di hati kita saudara. Kalau hati kita kotor, Tuhan tidak suka berdiam dalam hati kita. Mimik kita, wajah kita akan menunjukkan bahwa Yesus Kristus hidup dalam hati kita atau enggak. Kalau Yesus tidak ada dalam hati saudara, ada uang, ada uang, tanggal muda, tanggal tengah, tanggal tua, tetap muka berot saja. Coba cek kiri kanan dulu. Cek dia punya muka dulu, cek dulu. Cek dulu dia punya muka. Senyum ya, berarti ada uang semua ya, puji Tuhan. Desember sudah tiba pastor. Pertama, katong harus ambil bazar.
Bazar di gereja, bazar di kantor, bazar di kampus, kata uang habis Desember Pak bayar utang-utang. Bayar utang semua katong punya uang habis. Kalau bazar gereja ambil dengan sukacita. Kalau bazar kantor ambil dengan sukacita juga. Amin. Amin. Semua sukacita ambil bazar gereja. Amin. Jadi saudara, tujuan Tuhan untuk menggoncang kita, menyingkapkan motivasi kita, apa yang ada dalam hati kita. Saudara dengar baik-baik. Tidak mungkin Tuhan izinkan sesuatu terjadi lalu Tuhan biarkan saja begitu. Tidak mungkin Tuhan izinkan keretakan, tidak mungkin Tuhan izinkan goncangan tanpa Tuhan memperbaiki dan Tuhan gantikan. Enggak mungkin. Tuhan itu hebat. Makanya kita harus bisa rela kehilangan. Kalau ada kesombongan dalam hati kita saudara, Tuhan guncang. Karena Tuhan mau kita bertobat. Kalau ada sebuah prestise, apa yang kita banggakan Tuhan guncang karena kita mau bertobat. Makanya lihat, baru naik jabatan tiba-tiba ada persoalan banyak. Saudara, kalau saudara dipercayakan sebuah tanggung jawab dan jabatan, saudara harus benar-benar andalkan Tuhan dan takut Tuhan dalam jabatan itu. Jangan saudara main-main di kantor. Apalagi persoalan-persoalan dengan uang. Nah sekarang yang orang dewasa, baku nganga orang dewasa. Bilang beta yang begitu. Saya kuat bilang, ya. Yang kedua, tujuan goncangan dari Tuhan adalah untuk menyingkapkan apa yang berasal dari Tuhan. Kau baca Amsal 12 ayat 3. 1, 2, 3. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Amin. Segala sesuatu di bumi ini yang tidak dimulai atau tidak didirikan oleh Tuhan, dia pasti tergoncang. Saya katakan sekali lagi, apa yang tidak berasal dari Tuhan pasti tergoncang. Pasti tergoncang. Maka tadi saya bilang, pernikahan-pernikahan yang dari awal Anda sudah salah start, tergoncang. Tapi tidak ada kata terlambat. Anda harus cari gereja yang tepat dan komunitas yang tepat, hamba Tuhan yang tepat memang. Untuk bisa berdoa, menolong Anda, men-encourage Anda untuk bisa berdoa untuk pemulihan rumah tangga Anda. Saudara, pernikahan yang dilakukan karena kenyamanan, emosi, atau alasan egois itu bukan kehendak Tuhan. Dan pernikahan-pernikahan seperti begitu akan digoncang. Hai anak-anak muda, shalom. Ingat baik-baik, dengar baik-baik. Sebuah pernikahan yang dilandasi dengan dasar kenyamanan, hanya nyaman dengan dia dan tidak lihat dia takut Tuhan atau enggak, akan digoncang oleh Tuhan pernikahan-pernikahan seperti begini. Dengan dasar emosi, menikah karena emosi. Emosi sini bukan marah-marah ya. Bukan emosi marah-marah lah kawin, seng. Pengen cepat-cepat gitu. Pas sebentar sutu apa tuh kawin juga cepat. Emosi, buru-buru pengen nikah. Sudah, tidak ada rotan akar pun jadi pastor. Ajar. Pernikahan seperti begini, Tuhan akan goncang saudara. Artinya, ada 1-2 peristiwa yang akan Tuhan izinkan terjadi. Supaya Anda tahu bahwa orang itu sebenarnya bukan dari Tuhan. Sejak awal Tuhan tidak pilih dia untuk Anda. Tapi berita baiknya tadi kita bilang ulang-ulang nih, Anda harus cari gereja dan komunitas yang tepat. GKRI Hidup tepat untuk Anda. Makanya banyak rumah tangga dipulihkan kan? Mama datang ke muka, bapak datang dari belakang. Itu luar biasa. Kalau terjadi guncangan di dalam saudara punya rumah tangga saudara, karena bukan berasal dari Tuhan, lalu terjadi percekcokan, terjadi malapetaka segala macam dalam rumah, cari hamba Tuhan. Lalu minta didoakan. Saudara minta pemulihan dari Tuhan. Maka Tuhan akan pulihkan dan Tuhan akan mulai lagi awal yang baru dalam rumah tangga Anda. Saudara, Tuhan itu hebat dan Tuhan menyayangi kita. Tidak ada rumah tangga yang Tuhan izinkan untuk bercerai. Yang ada hanyalah ego manusia. Ada Tuhan mengguncang rumah tangga Anda sebenarnya supaya Anda mengerti bahwa ada yang salah dan harus diperbaiki. Makanya dari sekarang anak-anak muda yang berpacaran atau mungkin yang sedang bergumul untuk pasangan hidup. Pertama, standar Anda adalah dia harus takut Tuhan. Kalau itu orang tidak takut Tuhan, Anda akan susah dan repot. Hai gadis-gadis, kalau Anda mau pilih laki-laki saudara, bawa dia ke sini. Almarhum Gembala Sidang sampaikan, saya ulangi nih. Dan sampai Mama Gembala juga. Bawa dia ke sini, dia dibina di sini. Dia bertumbuh dengan Anda di sini, kawin sudah. Ya, kadang karena dalam berpacaran saudara, kadang Tuhan izinkan saudara untuk tidak memiliki apa yang saudara cintai. Karena cinta itu tidak selamanya memiliki.
Jadi kalau saudara tahu ini bukan dari Tuhan, let go, let God. Karena cinta tidak selalu memiliki, kadang Tuhan mempertemukan, tapi bukan untuk mempersatukan. Amin. Amin. Kadang Tuhan mempertemukan, tapi bukan untuk mempersatukan. Cuma kita ini yang ngotot untuk Tuhan nih persatukan katong juga, persatukan. Persatukan Tuhan, persatukan. Padahal Tuhan sudah bikin banyak goncangan supaya Anda mengerti bahwa dia bukan untuk Anda. Tuhan guncang supaya Anda tahu apa yang berasal dari Tuhan, mana yang dari Tuhan, mana yang enggak dari Tuhan. Nah, dalam sebuah hubungan saudara, saya tahu ini saudara, tidak semua yang langgeng itu bahagia. Saudara tanya itu, papa mama di rumah, jangan tanya dong lah, saksikan tiap hari juga. Jangan tanya lah, beta salah bilang lah, beta salah bilang. Saksikan tiap hari juga dong, aku sayang gak sayang. Jangan tanya lah, mama dan papa rahasianya apa langgeng, bahagia. Karena dalam sebuah hubungan saudara, tidak semua yang langgeng itu bahagia. Bisa jadi orang itu bertahan tapi terluka. Dan iya, bertahan tapi terluka itu kebodohan, bukan kebahagiaan. Saya tidak sedang ajar Anda untuk cerai ya. No. Tapi bertahan saudara dalam luka itu kebodohan. Cari hamba Tuhan. Saudara konseling, minta didoakan. Diarahkan. Gembala sidang atau hamba Tuhan. Pastor bagaimana saya? Rumah tangga saya begini. Diarahkan. Bertahan dalam luka. Kaget lagi. Impus 5 botol. Habis impus 5 botol. Kaget lagi. Tit. Selesai. Karena makan hati. Asam lambung naik dan asam-asam yang lain pun naik. Muka asam naik. Semua naik. Tuhan itu hebat, amin. Tuhan hebat, amin. Cara Tuhan mengguncang kita supaya kita tahu itu, kita mengerti itu. Jadi saudara kalau rumah tangga dalam guncangan saudara, kadang kita mama mau yang ini, papa mau yang ini. Saudara harus bisa mengerti, kadang Tuhan bicara lewat istri juga. Hai para suami. Ya, shalom para suami. Ya, kadang Tuhan bicara lewat istri Anda. Tapi ego dari suami kadang-kadang, oh saya tahu apa? Saya tahu apa-apamu. Saya cuma di rumah urus anak, jaga anak, titik. Nah itu suami. Shalom suami. Iya, saya kuat shalom. Ya, kadang Tuhan juga menggoncang rumah tangga kita saudara. Kalau mau ngambil keputusan, ma, beta begini, beta begini. Kadang Tuhan juga bisa bicara lewat Anda punya istri yang berdoa. Nah persoalannya kalau istri yang suka berdoa ini, akan repot. Kalau istri suka berdoa, Tuhan bisa bicara lewat dia juga bisa, konfirmasi bisa, lewat khotbah di mimbar bisa. Yang repotnya kalau istri tidak suka berdoa, ini repot. Anggap saya buta tuntun tuli, tak salah kiu buta, ya kan? Ini bagaimana mak? Saya tahu. Kadang-kadang kita mengambil keputusan salah saudara. Tuhan guncang kita, akhirnya kita kembali. Jadi, beta punya adik laki-laki di atas, dia duduk di atas tuh. Habis ini dia marah beta bapak ibu, habis ini. Dia muka sana so asam tuh. Puji Tuhan saudara, dia pergi cari hidup dan kehidupan. Dia 9 beta. Dia pergi 9 beta. Naik kapal, sampai di kapal sudah layar, baru bilang beta. Itu trik namanya. Karena dia tahu saya akan kasih izin. Padahal saya juga berjalan tuh. Kalau dari Tuhan berjalan. Dia pergi kata saya baku chat, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baku chat cuman 1 kali saja apa, 2 kali ada bahas apa gitu, selesai. Tapi saudara tahu seperti apa yang Mama Gembala sampaikan buat kata orang ajarkan, semua hamba-hamba Tuhan ajarkan di Komsel buat Anda. Kata ini susah jaman le, kata marah kata puan anak Bapak Ibu. Amin. Saya jaman le, kata marah-marah. Sekarang tikang lutut. Bale itu. Bukan karena beta seng setuju Bapak Ibu. Beta bukan seng setuju dia kerja di luar, bukan ya Bapak Eki, tapi dia tinggalkan istri dan anak di sini. Itu yang bikin beta seng setuju. Beta bilang nyong kalau saya mau pergi bawa Egi dengan Kristal. Tapi kan Egi kan juga ada pekerjaan di sini, gaji juga luar biasa. Siapa mau kasih tinggal pekerjaan yang gaji? Bisa? Ya ada. Betul ibu-ibu? Iya, tidak ada. Makanya beta bilang di sana juga gaji besar. Pet juga kerja gaji besar.
Kalau gitu kalau kamu bingung, sudah kamu terkatung-katung di lautan saja. Daripada bingung siapa mau ke sana, siapa mau ke sini, bingung. Tapi saudara, beta berdoa terus supaya Tuhan kasih dia pekerjaan yang pas di sini. Dia usaha sama dengan Andy ya, dan dua sama-sama Grab. Dan Tuhan berkati dong punya usaha. Katong setiap hari katong berdoa, hamba Tuhan berdoa, Tuhan berkati usaha-usaha online, Grab, usaha-usaha apa saja pekerjaan jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang saudara sentuh dengan tangan Tuhan Allah buat berhasil. Itu dia. Jadi kadang-kadang katong bilang, wah ini dia nih S1 dia harusnya kerja gini. Di mana saja Tuhan bisa berkati katong. Pekerjaan apa saja Tuhan bisa berkati katong. Sarjana sekalipun jadi pengusaha tidak masalah saudara. Tuhan tetap berkati katong. Amin. Itu dia. Jadi saudara, segala sesuatu yang didirikan dengan cara natural itu akan disingkirkan. Hanya apa yang ditetapkan oleh kehendak Tuhan melalui cara-cara supernatural yang akan tetap ada. Jadi kalau Tuhan sudah tentukan dengan cara supernatural, dia akan bertahan. Kalau katong pilih dengan cara natural, saya akan bertahan saudara. Saya minta maaf. Katong GKRI tidak ada voting untuk pilih hamba Tuhan. Di gereja lain voting. Itu natural Bapak Ibu. Dan semua yang dipilih dengan dasar natural tidak akan bertahan lama. Digoncang itu tetap dia tergoncang. Tapi apa yang dipilih dengan supernatural, digoncang sekalipun dia akan tetap teguh berdiri. Tidak akan dia tergoncangkan saudara. Nah, makanya tadi kita sudah baca, orang benar itu tidak akan tergoncangkan. Kalau kita hidup benar, dasarnya firman Allah, kita lakukan kebenaran, kita lakukan firman Allah saudara. Orang siapa badai datang goncang. Biasa deh badai masa gerimis. Pes-pes datang sontok katong loyo. Saya mungkin saudara, kalau katong terbiasa dengan badai saudara, gerimis datang tikang katong, biasa itu. Amin. Itu biasa itu. Nah, saudara dengar waktu beta papa meninggal, beta datang ke sini 2009, beta datang ke sini, beta papa telepon, pulang. Ya, pulang tes CPNS. Tuhan baik. Beta ini saya mau jadi PNS, saudara, beta ini ingin kerja di konsultan. Pulang tes CPNS. Oh, saya pulang tes CPNS, nanti Oselia, bapak saya akan kirim, saya uang saya ada, saya akan. Oke, beta pulang. Beta pulang, tes CPNS, beta isi salah-salah. Isi salah-salah. Ada yang beta isi lagi. Isi salah. Hasil keluar beta yang lulus Bapak Ron. Karena beta saya mau jadi pegawai negeri, beta mau. Beta mau beta yang kerja konsultan. Bapak bilang, oke, nanti Bapak hubungi Bapak saudara, ada di Unpati, ada di UKIM, saya jadi dosen. Iya Pak. Lalu beta memberanikan diri untuk ngomong, Bapak, beta ingin jadi hamba Tuhan. Saudara, waktu beta bilang beta ingin jadi hamba Tuhan, itu orang tatua pun meternya sampai di ubun-ubun. Benar orang tua sudah sekolahkan kita ya, banyak uang keluar. Betul ya, capek-capek hasil keringat kasih keluar uang untuk katong anak-anak kuliah, padahal endingnya jadi hamba Tuhan. Bapak bilang begini, si mau apa menjadi hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu miskin. Tuhan Yesus, hamba Tuhan itu miskin. Aduh saudara, hapus dari pikiran Anda bahwa hamba Tuhan itu miskin. Hapus saudara. Hamba Tuhan itu hidup dari kasih karunia benar, tapi hamba Tuhan bukan orang miskin. Dong kaya akan kasih karunia Tuhan. Makanya saudara lihat saya berdiri di sini, minta maaf, setelan jas ini beta saya bali. Kalau beta bali sendiri beta saya mampu. Ini jas manjai semua saudara jutaan, beta saya mampu saudara. Tapi ini semua itu pun anak-anak yang kasih hadiah ulang tahun. Beta saya yang beli saudara. Ini semua ini kasih karunia Tuhan. Itu anak-anak juga kasih buat beta. Beta sih kasih keluar uang saudara. Hamba Tuhan sing miskin, hamba Tuhan kaya akan kasih karunia dan anugerah dan kemurahan Tuhan. Beta sing miskin. Saudara, beta papa bilang saya tidak boleh jadi hamba Tuhan. Beta papa dan mama menantang beta. 3 bulan beta punya waktu dengan papa di Ambon. Dengar baik-baik. Tuhan guncang kami sekeluarga dengan cara Tuhan memanggil papa saya pulang ke rumah Bapak yang kekal. Kenapa? Karena karya Tuhan atas beta harus terlaksana. Itu paling menyakitkan saudara. Apa yang berasal dari Tuhan, Tuhan guncang supaya kita tahu mana yang berasal dari Tuhan. Karena Tuhan ingin beta jadi hamba Tuhan. Dan tidak boleh ada satupun orang melarang karya Tuhan dan rencana Tuhan. Termasuk beta punya orang tua saudara, tidak bisa. Jadi kalau ada anak-anak Anda mau jadi hamba Tuhan, saudara larang, saya bilang jangan. Jangan saudara. Jangan.
Ajar dia, bina dia. Pertama Anda harus bilang, hamba Tuhan bukan cita-cita. Hamba Tuhan itu panggilan, bukan cita-cita. Dan saya tahu saya dipilih oleh Tuhan sejak saya masih kuliah. Di semester-semester akhir arsitektur, teknik arsitektur. Saya dipanggil oleh Tuhan dan saya punya landasan firman Tuhan sangat jelas untuk panggilan saya sebagai hamba Tuhan, saudara. Saya bilang, mas, saya ingin jadi hamba Tuhan. Papa saya pulang. Sampai sekarang sudah lihat saya sudah berdiri di sini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus saja. Jadi Tuhan guncang keluarga saya dengan cara apa? Papa. Soalnya kan saya bilang, Tuhan, di sisi lain kalau orang dunia pikir Tuhan jahat sekali. Hanya karena rencana Tuhan harus terlaksana. Atas beta Tuhan harus singkirkan beta papa. Yang berikut saudara, yang terakhir. Tujuan dari goncangan adalah untuk menguji iman kita. Kita baca Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, saudara lihat, sekarang pertanyaan saya buat saudara. Apa yang Anda percayai saat ini? Jemaat Air Hidup Ambon. Apakah Anda percaya pada tabungan Anda saat ini? Bahwa tabungan Anda sanggup untuk membuat Anda bertahan hidup? Apakah Anda percaya pada kemampuan Anda untuk menafkahi keluarga Anda? Apakah Anda percaya pada sumber materi Anda? Siapa yang sedang Anda pegang erat-erat? Tanpa ini nih, beta saya bisa bikin apa-apa. Apa yang sedang engkau percayai? Saudara notice kalau orang ini dia ngomong uang, berarti orang ini punya orientasi hidup cuman uang. Saya ada uang. Orang ini orientasi hidupnya cuma uang. Dan kalau nggak ada uang, habislah, tamatlah riwayat dia. Saudara, Tuhan memakai situasi goncangan untuk membantu kita mengerti bahwa kita harus menaruh kepercayaan penuh hanya kepada Tuhan. Saudara, hartamu tidak dibawa mati. Saya tidak bilang uang tidak membahagiakan. Saudara, harta kekayaan buat Anda bahagia, iya. Pergi jalan-jalan, bahagia ya. Nyaman ya, pergi jalan punya uang banyak, jalan-jalan kemana-mana, silakan, itu hak Anda. Pergilah berlibur, puji Tuhan. Saudara, Tuhan mau menguji iman kita dengan keguncangan. Dengar baik-baik. Saudara ingat firman Tuhan yang biasa para PKS kumandangkan akan di persembahan kio, nanti habis ini lo kumandangkan akan lemang kali. Berilah, maka kamu akan diberi. Satu takaran yang padat yang diguncangkan. Saudara, saya lagi persiapan, Tuhan bilang, Tuhan sampaikan, saudara, rema itu datang buat saya. Diguncangkan. Saya bilang, waduh Tuhan, diguncangkan. Dengar baik Bapak Ibu, mari nggak beta sini. Mari itu pandang laki-laki sorot akan barang itu loh. Supaya lihat. Yang atas lihat baik-baik di sini, lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Harta kekayaan ini simpang mati. Simpang mati, jangan pi mana-mana, deposit saja. Deposit supaya kalau hamba Tuhan minta kepeng, saya ada uang. Simpang mati. Tuhan bilang harus diguncangkan. Diguncang supaya tumpah. Tumpah, diguncang, tumpah. Tuhan goncang. Tujuannya supaya akan keluar, lalu Tuhan mau isi yang baru. Itu dia, Tuhan mau isi yang baru. Jadi memang harus diguncang, persoalan ada. Kalau terlalu simpang uang, Tuhan izinkan ATM kebobolan. Nah itu, guncangan terjadi. Tuhan menguji iman kita. Masih percayakah engkau pada tabungan ini? Kebobolan 200 juta pastor. Langsung semaput on the spot. Hanya gara-gara 200 juta. Simpan mati saudara. Saudara percaya saudara, saya berbicara sebagai hamba Tuhan saudara. Dengar baik-baik. Percayalah, harta kekayaan yang Anda simpan mati dan tidak mau bagikan kepada orang lain, teristimewa di rumah Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, itu akan diguncangkan
Dan tujuan goncangan itu untuk menguji iman saudara. Goncang, masihkah saudara sampai, kadang-kadang Tuhan izinkan sampai habis, sisa segini. Pertanyaan Tuhan, saya masih percaya kepada beta kaseng, bahwa beta sumber berkat. Uang ini bukan sumber kekuatanmu, beta sumber kekuatanmu. Makanya Tuhan menguji kita dengan kegoncangan. Ada saja tiba-tiba uang hilang di dompet 2 juta. Tiba-tiba proyek apa segala macam. Ada saja, bilang kiri kanan, ada saja. Bapak ibu saudara, kalau Anda kerja setengah mati kerja, lalu dapat uang saudara, simpan hasil keringat, simpan mati. Padahal di sini suku mandangkan, ada Natal Youth, Natal anak, simpang mati uang. Kaget Desember bagi nilai Tuhan, sesuatu terjadi. Jadi beta berdoa tidak ada yang terjadi bagi katong sama di sini, amin. Dengan cara menabur. Saudara dengar baik-baik. Kadang katong mencampur adukan Tuhan dengan sesuatu. Tuhan menggoncang iman kita, katong percaya sama Tuhan 100% atau tidak. Waktu peristiwa orang mati di Sopapei, anak muda itu, cari 3 hari saya dapat. Maka panggil orang bodoh bukan orang pintar. Panggil orang pintar lalu dia sisir lautan tuh. Lalu panggil pendeta. Coba bayangkan, dukun dan pendeta disandingkan. Lalu jam 9 malam dapat mayat. Saudara, iblis itu dia penipu. Seolah-olah saudara, orang semua percaya bahwa dengan campur tangan doa dari pendeta dan dukun yang cari manusia dapat. Padahal tidak seperti begitu saudara, iblis itu penipu. Saudara harus percaya kuasa doa, saudara percaya kuasa Tuhan. Kadang Tuhan menggoncang saudara supaya Tuhan melihat iman saudara. Peristiwa kehilangan uang, peristiwa kehilangan apa saja. Usaha mungkin ya naik turun atau sekarang usaha lagi turun. Tuhan menguji saudara, masihkah saudara pegang Tuhan dan firman-Nya? Kalau saudara pegang uang, genggam uang erat saudara, saya pastikan saudara tidak akan dapat kebahagiaan apapun. Saudara, kita punya Tuhan, kita punya segala-galanya yang kita butuhkan. Tapi kalau saudara tidak punya Tuhan, tidak miliki Tuhan di hati saudara, apalah daya, apalah gunanya saudara punya uang banyak. Punya uang banyak tapi tidak bahagia. Tadi saya buka satu orang punya status, sudah masuk Desember, November rantakan. November rantakan. Jadi bulan November itu berantakan. Desember cut. Mengapa seng? November cut, Oktober cut, September cut, November cut, Oktober cut, Desember cut. Semua berkat tuh. Kenapa harus berantakan? Karena itu Tuhan guncang. Makanya berpikir bahwa aduh berantakan, beta punya ini semua rencana berantakan. Sudahlah, kasih Tuhan yang urus. Anda urus akan kacau kan? Nah sekarang kasih Tuhan yang urus. Jadi pada dasarnya saudara, tujuan Allah dengan goncangan adalah untuk menghasilkan perubahan yang positif di dalam kita. Semua mengacu kepada pertobatan, pemulihan dan berkat. Jadi kalau sekarang saudara, Tuhan sedang mengguncang mungkin area keuangan, mengguncang hubungan Anda dengan suami Anda atau istri atau anak-anak, saudara perlu mengintrospeksi diri. Apa yang harus saya benahi dalam hidup saya? Apa yang harus saya singkirkan dari hidup saya? Ego saya sebagai orang tua kah? Emosi saya kah? Kemarin saya pelayanan saya punya anggota komsel. Pastor Martol datang dulu. Bapak ini mau bikin pengakuan. Siap. Beta datang. Bapak Saki. Iya pastor. Iya. Mau bikin pengakuan apa? Pastor, beta mau bikin pengakuan. Beta salah selama ini 11 tahun menikah. Dan hari ini di depan pastor, beta minta ampun dari Tuhan dan beta minta ampun di beta pun istri. Itu keren. Tapi 11 tahun tak buang. Banyak hal yang anak-anak lihat. Tapi bagus endingnya. Pastor, beta Saki baru helelan apa saudara? Pastor, beta minta ampun. Beta sangat mengakui ya sangat bangga dengan pengakuan beliau. Bahwa Bapak bisa ke Anda seperti begini. Istrinya bilang, Pastor 11 tahun katong menikah. Baru hari ini di muka pastor dia minta maaf di beta. Coba bayangkan Bapak Ibu.
Pastor, baru hari ini katong berkelahi terus dalam rumah tangga, pastor. Berkelahi terus. Betul dalam hati, ini waktu kawin ini bagaimana waktu awal mula perjumpaan. Lalu mengapa mau kawin kalau memang macam begini? Tapi saudara, Tuhan bisa mengubah situasi ini dan Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa lagi memulai dari awal. Kalau ada pengakuan, Tuhan mengguncang supaya ada pengakuan. Saya salah, pastor. Tuhan mengguncang supaya kita mengakui apa di dalam hati kita. Saya salah, pastor. Saya berdosa terhadap istri saya, pastor. Setiap kali saya marah, saya emosi. Saya mau kata-kata tidak baik, pastor. Tuhan mengguncang saudara supaya itu ada pengakuan terjadi. Saudara, kalau saudara sudah diguncang oleh Tuhan dan saudara tidak kapok-kapok, guncangan yang lebih parah dan lebih berat akan datang menghampiri saudara punya kehidupan. Saya pastikan itu ya dan amin. Karena tujuan Tuhan satu, memulihkan Anda. Tujuan Tuhan adalah pertobatan, pemulihan, dan nama Tuhan dimuliakan. Jadi saudara harus suka dengan goncangan, harus mau, harus terima. Saudara tidak bisa menolak goncangan Tuhan. Kalau kita sudah salah melangkah, saudara, Tuhan akan goncang hidup kita supaya tujuannya kita kembali. Itu saja yang Tuhan mau. Jadi ada tujuan Allah di balik goncangan dalam hidup Anda. Enggak ada rumah tangga yang mulus, iya. Tapi sudah tidak wajar kalau bertahun-tahun Anda menikah dan dihiasi dengan pertengkaran. Itu sudah tidak benar, Bapak Ibu. Seharusnya goncangan tahun pertama, tahun kedua Anda sadari ada yang salah. Dan Anda harus cepat cari hamba Tuhan. Minta untuk dikonseling, dibina, didoakan. Saya berdoa saudara supaya dalam rumah tangga tidak ada kepura-puraan dan tidak ada kebohongan. Saya membina satu anak muda, pernikahan muda. Dan karena sang suami sudah sangat trauma. Dia sangat trauma, saudara. Guncangan demi guncangan terjadi dalam rumah tangga mereka. Dia dibohongi berulang-ulang kali oleh istrinya. Dan dia sampai pada titik di mana dia bilang, pastor, beta saya percaya dia lagi. Saudara, apa gunanya sebuah hubungan dibangun di atas ketidakpercayaan? Gak ada guna. Bukankah sebuah hubungan akan langgeng kalau satu dengan yang lain saling terbuka dan saling percaya? Saudara, Tuhan guncang rumah tangga muda ini. Dia pergi ke beberapa pendeta gereja ini, semua kasih konseling buat mereka berdua. Banyak gereja-gereja pertobatan mereka pergi kasih konseling. Didoakan konseling. Enggak juga rujuk. Enggak juga ada jalan keluar, saudara. Sampai akhirnya, saudara, suaminya minta nomor HP saya dari saya punya anak komsel untuk hubungi saya. Pastor, beta bisa ketemu. Beta bilang, nyong siapa? Pastor, beta ini. Beta ketemu dengan pastor, boleh beta ingin konseling. Oke, datang, saudara. Datang 9 tahun pernikahan. Saya minta izin gembala, mama gembala, saya minta izin untuk saya bina dia. Dia sudah berkeluarga, tapi saya bina dia dulu, nanti kalau dia sudah pulih, saya akan kasih ke mama. Saya taat, saudara. Sejak awal komsel itu, komsel youth saja, tidak ada berkeluarga di dalam komsel. Saya taat. Saya menunjukkan kepada anak-anak komsel saya bahwa saya taat apa kata gembala. Komsel youth saja, tidak ada orang-orang berkeluarga di dalam komsel youth. Itu sudah ditetapkan oleh gembala sidang. Dan saya tunjukkan buat anak-anak saya bahwa saya taat apa kata gembala. Pastor, kenapa dong habis menikah dong saya nikah tong? Karena beta sedang tunjukkan bahwa beta taat. Tanpa beta ajari buat dorang, beta sedang tunjukkan bahwa beta taat kepada instruksi pimpinan. Tidak ada komsel keluarga di dalam beta punya komsel. Tapi beta minta izin bina dia. Saudara, tahukah saudara, karena kasih karunia Tuhan, mereka rujuk kembali. Yang laki-lakinya kok bisa konseling dengan Pastor Ewin. Dia konseling dengan Pastor Ewin yang laki-lakinya. Setelah dengan beta, kemudian selebihnya dia dengan Pastor Ewin yang perempuannya dengan beta. Dan rujuk kembali, saudara. Makanya saya bilang, jangan biarkan rumah tangga Anda digoncang ini seperti telur di ujung tanduk, tinggal jatuh, hancur, retak, pecah, cerai. Jangan, saudara. Tuhan tidak inginkan perceraian. Tuhan izinkan keguncangan karena ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Ego kita, sombongnya kita, egoisnya kita, karakter kita yang salah itu digoncang, keluar, dibuang. Itu yang Tuhan mau. Keluar dari hidup kita.
Kadang saudara bilang saudara punya istri bego, bodoh. Saya tidak suka saudara. Saya bilang buat saya punya adik, kamu tidak boleh bilang istrimu begitu. Saya bilang buat dia, saya kasih peringatan buat dia. Menikah tapi tidak boleh melepaskan kata seperti begitu buat istrimu. Bayangkan saya punya adik ipar, saya lebih sayang saya punya adik ipar daripada saya adik kandung. Kata-kata kita yang kotor, yang tidak benar kita tambatkan kepada istri kita. Saudara, seolah-olah mereka itu pantas dan layak untuk dapat kata itu. Kegoncangan buat Anda lihat. Ada yang harus diperbaiki dari beta ini. Bukan beta punya istri, bukan beta punya istri juga sama. Ada yang harus diperbaiki dari beta, bukan beta punya suami. Saya minta naik ke depan. Jadi semua dalam sikap doa tutup mata. Satu yang paling terakhir yang saya katakan. Tujuan Allah dengan goncangan adalah untuk menghasilkan perubahan yang positif dalam diri kita. Saudara, dia mau kita dibetulin, diperbaiki, dipulihkan. Itu saja. Supaya nama Bapa di surga dimuliakan ketika ada perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi masing-masing koreksi hati. Pergumulan saudara belum dijawab Tuhan. Apakah ada yang salah saudara? Apa sih Tuhan yang harus dikoreksi dari beta? Beta punya motivasi hati kah? Sampai sekian lama ini. Kepemilikan saudara itu bukan jadi kekuatan saudara. Saudara punya aset di mana-mana, saudara punya deposit di mana-mana, itu bukan jadi kekuatan saudara. Kekuatan saudara itu Tuhan. Makanya somehow Tuhan guncang supaya Anda mengerti. Beta yang pegang sih pun tali napas. Beta yang pegang sih pun punya hidup. Beta yang tentukan sih akan dapat atau seng. Beta yang tentukan semua hal.